Shalom, kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan masuk di Hosea pasal yang ke-9, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Saya percaya setelah kita membaca kitab ini atau pasal ini, kita akan merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita dan kita tetap berlaku setia di hadapan Tuhan. Ada dua perikop dari pasal 9 ayat 1 sampai 17 ini. Perikop pertama adalah tidak akan ada sukacita dalam pembuangan, dan perikop kedua adalah akibat ketidaktaatan Israel yang mengarahkan mereka kepada pembuangan. Nah, setelah membiarkan 6 penyelewengan Israel dalam seluruh segi kehidupan di pasal yang ke-8, maka di pasal yang ke-9 ini, Nabi Hosea kemudian memberitahukan nasib penduduk Israel di kemudian hari. Yaitu Allah akan membawa mereka, mengusir mereka dari Israel, dari tanah Israel, masuk ke negeri pembuangan yaitu Asyur. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita sama-sama masuk di hadirat Tuhan. Kita memuji sembah Tuhan Allah kita. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia. Terima kasih. Haleluya. Ku datang padamu, sujud di hadapanmu, ku bawa hidupku menyembahmu Yesus. Ku datang padamu, sujud di hadapanmu, ku bawa hidupku menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembahmu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembahmu. Ku datang padamu, sujud di hadapanmu, ku bawa hidupku menyembahmu Yesus.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang menerima kami, menebus kami, menghapus segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami. Membuat hati kami hidup dalam sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang terbesar itu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami ketika kami sedang membicarakan Engkau. Ketika kami sedang memikirkan karya rencana-Mu yang ajaib dan luar biasa itu dalam kehidupan kami. Ketika kami membaca firman, merenungkan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menerjemahkan semua kehendak-Mu untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu salam Tuhan, Allah dan Israel itu terikat dalam satu hubungan yang sangat unik dan hubungan yang istimewa yang disebut covenant atau perjanjian. Covenant itu meliputi penebusan, tujuan dari pemilihan Israel, dan juga mengenai anugerah, yaitu penyertaan, pemeliharaan, berkat Tuhan, kemenangan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang Israel alami atau orang percaya alami. Nah, hal itu telah dimeteraikan oleh Allah dalam hubungan dengan Israel ini melalui 2 loh batu yang isinya adalah 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini merupakan cincin pernikahan Allah dengan Israel yang melaluinya mereka disatukan dengan Dia sebagai Allah mereka, Allah Israel. Akan tetapi ketika mereka mendirikan berhala-berhala dan beribadah, menyembah kepada berhala, meminta tolong kepada berhala, menaruh percaya kepada berhala, mereka telah berzina dengan meninggalkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan kemudian memberikan hormat kepada pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai Allah, Allah kecil, dengan memberikan kasih sayang, pemujaan, dan keyakinan yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah Elohim saja. Ini perjalanan hidup orang Israel sejak mereka keluar dari Mesir di padang gurun dan menduduk di negeri Kanaan. Mari buka Alkitab kita sama-sama untuk memahami lebih lanjut maksud dari pembukaan apa yang saya utarakan ini di dalam Hosea pasal yang ke-9. Hosea pasal yang ke-9, Perjanjian Lama, Alkitab saya halaman 975. Kita akan baca bagian ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 lebih dahulu. Tidak akan ada sukacita di dalam pembuangan. Janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi, jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya.
Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Nabi Hosea rupa-rupanya hadir di perayaan Pondok Daun, yaitu perayaan 7 hari di tahun 733, 10 tahun sebelum Israel dibuang ke Asyur. Dalam semarak pesta itu, lagi meriah-meriahnya, lagi bersorak-soraknya mereka, senang-senangnya mereka, tiba-tiba Hosea berseru kepada orang Israel itu, pada mereka di pesta tersebut. Hai Israel, janganlah bersuka cita, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Artinya apa? Hari ini adalah hari raya Tuhan, hari raya Yahweh. Tapi mengapa kamu memberikan pujian syukur itu kepada Baal? Kamu berzina dan menganggap hasil terbaik tanahmu dalam perayaan ini. Kamu habis memanen, mengumpulkan semua hasil yang terbaik. Dan kamu menganggap ini adalah pemberian Baal. Ini adalah upah sundalmu. Bapak Islam Tuhan, di ayat yang kelima kemudian Hosea menyampaikan pertanyaan retorika di sana. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Yang pertama, begini Bapak Islam Tuhan, dari pertanyaan retorika itu, di ayat kedua diberitahu bahwa tempat-tempat pengirikan gandum, tempat-tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Bahwa semua tempat pengirikan anggur, gandum, pemerasan anggur, pemerasan zaitun tidak akan membawa hasil yang baik. Mereka akan mengalami kelaparan nantinya. Semua akan tandus. Lalu yang kedua, di ayat yang ketiga, bahwa Tuhan tidak akan menyelamatkan mereka dari Asyur. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, di negeri yang Tuhan berikan itu. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan Asyur mereka akan memakan makanan najis. Artinya bahwa sebagian akan lari, meminta perlindungan ke Mesir, tetapi di Mesir mereka juga akan mati habis. Sedangkan yang pergi ke Asyur, yang dibuang ke Asyur, mereka akan memakan makanan yang najis. Mereka akan dibuang ke Asyur. Mereka akan mengungsi ke Mesir, tetapi akan binasa. Nasib mereka di luar dari tanggung jawab Tuhan. Lalu yang ketiga, di ayat yang keempat dikatakan mereka tidak akan mempersembahkan kurban curahan anggur kepada Tuhan. Bahwa di Asyur, yang lari ke Asyur atau yang dibuang ke Asyur itu tidak akan dapat tempat suci. Mereka tidak akan lagi bisa memberikan kurban persembahan. Mereka tidak akan bisa lagi mendirikan mezbah bagi Allah mereka. Malah mereka dipaksa untuk menyembah Allah-Allah, dewa-dewa dari bangsa Asyur. Mereka tidak bisa makan daging korban lagi. Mereka harus makan apa adanya yang ada di Asyur. Mereka dikatakan memakan roti perkabungan, yaitu roti yang dibuat lalu disediakan di rumah duka untuk perkabungan. Ketika memakan roti itu tidak boleh dibagikan ke orang lain, sebab yang memakan roti perkabungan itu najis. Ya, orang yang memakan roti perkabungan itu statusnya najis dan tidak boleh dibagi ke orang lain, tidak boleh bawa pulang ke rumah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Hosea ini, karena ini bicara sangat keras, seruan yang sangat keras, teguran yang sangat keras. Umat itu kemudian menolak, tidak hanya menolak, tapi mereka memaki Hosea sebagai pengganggu. Dikatakan sebagai orang pandir di ayat 7 tuh. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Karena apa? Berani menentang arus masyarakat yang banyak, berani menentang pemerintahan, berani menentang raja yang menolak kebenaran Allah, yang menolak menyembah Tuhan. Semua nabi dikatakan seperti itu Bapak Islam Tuhan. Nabi benar, Elia dimaki juga sama Ahab. Amos juga mengalami hal yang sama. Yesaya, Yeremia mengalami hal yang sama. Nabi-nabi mengalami penderitaan dan aniaya mental, fisik, aniaya, semua mereka alami. Orang Israel ini anti nabi.
Lalu tidak hanya sampai di situ, mereka berniat mengejar, mengintai, menghadang, mencelakai, dan bahkan mengancam nyawa sang nabi. Dikatakan tadi bahkan nasib nabi seperti dosa yang dilakukan oleh orang Gibea. Di Hakim-Hakim 10 ayat 14, di mana orang Benyamin itu seorang orang-orang Benyamin itu memperkosa dan kemudian membunuh istri seorang Lewi, yang kemudian oleh suaminya mayat tersebut dibagi-bagi, dimutilasi, lalu dikirim ke 11 suku lainnya untuk minta pertanggungjawaban bahwa inilah perbuatan dari orang-orang Benyamin. Ini perbuatan yang sangat keji di zaman hakim-hakim. Baru beberapa waktu lamanya orang Israel menetap di Kanaan. Dosa kekejian mereka buat. Dan sepertinya rancangan orang Israel kepada Nabi Hosea seperti ini. Berniat untuk mengancam, berniat untuk menghilangkan nyawa Nabi, kalau boleh dicincang-cincang bahkan. Jahat sekali rancangan mereka. Apa aplikasi buat kita dari bagian pertama ini? Bahwa seringkali kita menilai hidup seseorang, ya, atau memandang hidup banyak orang di sekitar kita, bahkan atau di luar dari orang percaya, kok baik-baik ya, makmur-makmur ya. Kita mengukur bahwa berkat jasmani yang dimiliki orang tersebut itu pertanda bahwa Allah memberkati dia. Bahwa nilai-nilai jasmani yang baik tersebut datang daripada Tuhan. Oleh karena perkenanan Tuhan atas mereka. Tetapi kita juga harusnya tahu bahwa ada korelasi. Walaupun tidak semuanya demikian, ya, bahwa kekayaan materi itu tidak selalu datang daripada Tuhan atau tidak selalu itu adalah berkat dari Allah. Namun jelas bahwa ada korelasi antara berkat jasmani dan hubungan kita dengan Tuhan. Ada hubungannya. Sebab orang yang setia, orang yang berharap, orang mengandalkan Tuhan pasti disertai dan diberkati oleh Tuhan juga. Jadi ketika kita intim dengan Tuhan, maka berkat jasmani akan mengikuti, akan menyertai. Firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain-lain, berkat-berkat itu akan ditambahkan kepada kita. Sebaliknya ketika hubungan kita dengan Tuhan mulai terganggu, ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, maka hal itu pasti akan mempengaruhi juga berkat yang akan kita terima. Kalau kita malas bekerja, malas bersekutu dengan Tuhan, bawaannya mager terus, ya tidak berbuat apa-apa, lama-lama juga miskin. Berkat Tuhan tidak akan mampir kepada kita. Berkat-berkat tidak akan dikirim ke kita. Tidak akan diperintahkan kepada kita. Kita malas bersekutu. Kita malas cari Tuhan. Gimana berkat-berkat yang lainnya menyertai atau mengikuti kita? Tidak bisa. Nah, karena itu ini menjadi teguran juga bagi kita. Lalu yang kedua, bahwa covenant perjanjian baru itu telah memeteraikan semua orang percaya kepada Kristus sebagai pengantinnya oleh darahnya sendiri. Dalam covenant itu ada yang namanya anugerah penebusan. Ada kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mengenal Dia, mengenal Allah yang benar, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dan menerima karunia-karunia roh. Supaya apa? Kita masuk dan menerima pemulihan dan menikmati segala berkat-berkat surgawi yang disediakan Allah bagi kita. Bapak Islam Tuhan, banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu berbicara mengenai masuk surga. Keselamatan itu berarti bicara ending terakhirnya adalah surga. Benar bahwa surga adalah tempat orang-orang yang telah diselamatkan. Tetapi Bapak Islam Tuhan, hidup kekal, keselamatan, hidup kekal sudah dimiliki oleh kita semua sejak sekarang ini. Dalam bentuk apa? Yaitu kesempatan untuk mengenal Yesus dan diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Itulah keselamatan. Tujuan dari diberikan Yesus kepada kita, tujuan dari penebusan, tujuan dari karya keselamatan Kristus adalah bagaimana orang-orang pilihan itu masuk di dalam
karya pemulihan, diubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi ada upaya dari kita untuk menyerahkan diri, dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Orang-orang yang punya gambar dan rupa Yesus, inilah warga kerajaan sorga. Itulah karya keselamatan yang sempurna yang dikerjakan Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, kesempatan yang Tuhan berikan dari waktu-waktu yang kita lalui, mari kita isi untuk belajar firman. Mari kita isi dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita isi dengan cara melayani dan bersekutu dengan Allah. Mari kita isi dengan mengabdi kepada Tuhan dan melayani sesama, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semua itu merupakan alat anugerah yang disediakan Allah kepada kita, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus Tuhan. Kalau orang Israel kan tadi dalam perjanjian kekal covenant-nya diberikan hukum Taurat untuk menuntun mereka tetap terpelihara dalam berkat ilahi. Kepada kita orang percaya diberikan berkat yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Bukan cuma urusan berkat jasmani, tetapi kesempurnaan di dalam Dia menjadi ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Karena itu jangan tukar anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah kita terima dan telah dimeteraikan dengan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Jangan ditukar itu dengan segala yang sifatnya fana, yang sementara, dan bahkan membawa kita kepada kebinasaan. Yang ketiga adalah bicara mengenai berita Injil. Jadi aplikasi yang ketiga bagi kita, bicara mengenai berita Injil, berita salib, berita penghakiman Allah atas dosa, dan keselamatan bagi orang percaya yang disampaikan para hamba Tuhan, memang tidak cocok dengan selera manusia duniawi. Sama seperti apa yang diserukan oleh Hosea. Ketika dia berbicara menegur, dia dibenci, dia malah mau diancam, dibunuh. Hamba Tuhan sekarang seperti itu nasibnya. Mau ngomong keras, salah. Mau ngomong lembek juga salah. Harus bertanggung jawab sama Tuhan. Bagi manusia duniawi, teguran, firman Allah, atau berita Injil, kabar baik, berita keselamatan, ataupun berita penghukuman bagi orang berdosa adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, semua berita ini, firman Allah ini lengkap. Itu akan membawa kita kepada keselamatan. Itu adalah kabar baik. Itu adalah Injil kasih karunia. Amin. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah kita, yang menyelamatkan orang percaya. Kita lanjutkan pembacaan dari ayat 10 sampai ayat yang terakhir, ayat 17. Akibat ketidaktaatan Israel, seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang buruan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Di bagian ini, bagian kedua, kita saksikan pembicaraan tentang Israel itu menjadi
pribadi yang ketiga, orang yang ketiga. Jadi ini adalah perbincangan Allah dengan nabinya, dengan Hosea. Bapak Saudara Tuhan, baik nabi maupun Allah membicarakan mengenai Israel. Ada kenangan masa lalu, masa lampau ketika Allah memilih Israel. Lalu dikatakan seperti buah anggur di padang gurun. Mana ada anggur di padang gurun? Tidak ada, Bapak Saudara Tuhan. Tetapi Israel ada. Israel digambarkan seperti anggur. Artinya apa? Ada perlakuan istimewa dari Tuhan. Bayangkan ada anggur yang subur, yang manis di gurun. Itu adalah cara Allah memelihara Israel. Lalu seperti buah arah yang paling enak. Begitulah Tuhan ingat pada cinta kasih yang pertama. Ini ya cinta mula-mula. Tapi cinta mula-mula Tuhan tetaplah cinta mula-mula. Tidak berubah. Setia. Punya kualitas yang luar biasa. Hanya sayang Israel yang rusak. Israel menolak cinta itu. Allah berbicara mengenai hubungan antara dirinya dengan anak-anaknya. Dengan Israel di padang gurun. Itu tempat yang tiada taburannya. Semua bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kehidupan orang Israel di padang gurun. Semua bergantung kepada bagaimana Allah melihara mereka. Tapi apakah ada yang masih tersisa dari zaman mulia itu? Ternyata tidak ada. Sejak kapan hubungan itu rusak? Sejak kapan hubungan yang mesra itu menjadi hancur? Itu dimulai saat mereka memasuki daerah yang ada taburannya, yaitu di Moab. Mereka pergi ke Baal-peor. Di sana mereka bersundal dengan putri-putri Moab. Lalu berbakti dan tunduk kepada dewa-dewa Moab. Akhirnya Tuhan membinasakan kelompok tersebut. Dari kemuliaan itu satupun tidak ada yang tertinggal. Dari cinta mula-mula Allah di padang gurun itu tidak ada yang tertinggal. Itu digambarkan seperti burung yang terbang. Atau terbang seperti burung hilang lenyap. Lenyap oleh sebab dosa yang mereka perbuat sendiri. Dikatakan tadi yang pertama bahwa Efraim tidak mendengarkan Allah. Di ayat 17. Kan Efraim tidak mendengarkan Allah. Lalu yang kedua, karena jahatnya perbuatan mereka dan kekejian yang terkandung di dalam dosa mereka. Di ayat yang ke-15 dikatakan, segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Ibadah yang mereka lakukan itu terjadi di Gilgal. Mengerikan, Bapak Saudara Tuhan. Gilgal itu dulunya pusat untuk penyembahan kepada Allah, tapi mereka menjadikan pusat itu sebagai pusat penyembahan berhala di Gilgal. Ya, kerusakan ibadah adalah jalan menuju kepada kerusakan moral. Kalau ibadah sudah salah, pasti moralnya rusak. Kalau kita menyembah kepada Allah yang kudus, umat yang akan hadir, umat akan yang dibentuk adalah umat yang kudus. Tetapi kalau kita salah penyembahan, salah objek yang kita sembah, maka umat yang dihasilkan juga adalah umat yang rusak. Umat yang gampang teriak nama Tuhan tetapi fasik perbuatannya. Moralnya rusak. Bisa teriak membunuh demi nama Tuhan. Bisa melakukan segala kejahatan demi nama Tuhan. Tanpa peri kemanusiaan. Hilang akal sehatnya. Karena apa? Yang disembah bukan Allah yang kudus. Jadi kerusakan ibadah adalah jalan pada kerusakan moral. Lalu yang keempat, bahwa semua pemuka, semua raja yang diangkat adalah pemberontak-pemberontak. Dikatakan juga di ayat yang ke-15. Mereka telah mengangkat pemuka mereka adalah pemberontak. Akibatnya, yang pertama, nih, akibat semua penyelewengan mereka yang dipaparkan oleh Hosea di pasal 9 ayat 10 sampai 17 ini. Yang pertama, Allah menjauh dari mereka. Yang kedua, Allah membenci dan jijik terhadap mereka. Itu dikatakan di ayat yang ke-12. Allah menjauh dari mereka. Lalu kemudian Allah membenci kehidupan mereka. Di Gilgal, Allah berkenan kepada nenek moyang mereka, nenek moyang Israel. Tetapi sekarang tempat itu menjadi tempat di mana Ia membenci mereka yang tidak tahu berterima kasih, yang mengubah kemuliaan Allah menjadi sesuatu yang fana. Yang mengubah penyembahan kepada Allah yang benar. Kepada berhala-berhala yang sia-sia. Ya, mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang ketiga,
Ia tidak akan mengasihi mereka lagi. Allah tidak mau mengasihi mereka lagi. Sama seperti seruan di pasal pertama ayat yang ke-6. Lo ruhama, kamu bukan lagi umatku. Aku tidak mengasihi kamu. Aku tidak menerima kamu sebagai umatku lagi. Dan yang keempat, ia akan membuang mereka dan tidak akan berurusan dengan mereka lagi. Di ayat 15 dan 17, Allah tidak mau pusing, tidak mau peduli. Bukan urusanku lagi. Sampai seperti itu. Bayangkan kalau Tuhan menolak kita. Kamu umatku? No, aku tidak punya urusan dengan kamu. Wah, itu menyakitkan sekali Bapak Ibu Tuhan. Semua berkat jasmani dan rohani yang disediakan Allah bagi orang Israel. Mereka tidak bisa menahan itu. Tidak lagi menjadi milik mereka. Kenapa? Allah ambil. Allah rampas. Dan tidak ada lagi kehidupan di dalam negeri. Bayangkan semua apa yang kita miliki kemudian hilang, raib, lenyap seketika itu saja. Semua yang dulu kita banggakan ini berkat daripada Tuhan. Tetapi ketika kita berlaku tidak setia, Tuhan ambil, Tuhan sirnakan. Begitu cepat pergi, hilang, lenyap. Mengerikan Bapak Ibu Tuhan. Tidak ada lagi kehidupan dalam negeri. Rumah tangga kita menjadi gersang. Kehidupan rohani kita menjadi hancur. Semua hal yang kita pegang tidak menghasilkan apa-apa. Anak-anak kita semua kabur, hilang, pergi kemana. Dan gak tahu nasib mereka seperti apa. Harapan cita-cita hilang, lenyap. Tanah menjadi bulus. Allah menjauh darinya. Tidak ada generasi penerus bahkan. Semua penduduk terbuang ke Asyur. Mereka dihalau Tuhan. Dan menjadi pengembara di antara bangsa-bangsa. Status mereka hilang. Kehidupan mereka hilang. Yang dulu dibangga-banggakan semua hilang. Mengerikan kalau berlaku tidak setia kepada Tuhan. Sekali lagi, mari selagi ada anugerah kesempatan kita masih ada sampai sekarang. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Kita adalah umat kesayangannya. Anugerah yang diberikan itu harus kita manfaatkan, isi dengan baik. Betul-betul manfaatkan untuk mengenal Allah dan memberikan hidup untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah warna gereja Tuhan di akhir zaman ini. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Supaya hidupmu, hidup keluarga kita semua, hidup dalam keberkatan ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kau luputkan kami dari segala keadaan-keadaan buruk. Tanah yang bulus, tanah yang tandus. Dari kehidupan yang rusak. Dari kehidupan yang gersang. Kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara kami sehingga kami terus tumbuh subur di hadapan Allah. Kami seperti tanaman yang tertanam di pelataran Allah kami. Kami hidup dalam kelimpahan berkat pemeliharaan Allah. Kami hidup dalam sukacita damai sejahtera Allah. Kami hidup dalam sukacita yang melimpah oleh karena pekerjaan roh-Mu dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu, kuatkan kami untuk kami tetap setia di hadapan Allah. Sampai hidup ini, sampai rohani kami disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Karakter kami dibentuk, seluruh kehidupan kami layak di hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.